Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya mendapat berkah ya, bisa bertemu dengan Bapak Dr. Aryo, salah satu PTP Madya di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah. Oh ya, mohon maaf, Jawa Tengah. Beliau ini adalah salah satu PTP senior kita, yaitu pengembang teknologi pembelajaran ya, yang mana jabatannya sudah Madya. Nah, kita ingin menggali lebih dalam apa saja tips bagaimana supaya PTP baru seperti saya ataupun Anda-Anda semua agar bisa lebih sukses lagi mencapai PTP Madya ya. Nah, terutama juga kaitannya dengan perubahan regulasi pada tahun ini di mana tidak ada lagi sistem dupak ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu kita langsung sambil berbincang saja dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana tips untuk menjadi PTP yang sukses itu Pak. Itu ya. Berbagi sharing lah gitu, sharing praktisnya. Terima kasih Pak Nanang atas kesempatan yang diberikan ini. Alhamdulillah kita jarang bertemu ya, sekali bertemu satu kamar. Kita biasanya ramai di grup saja. Bagi saya dulu saya menjadi PTP muda ya dengan sangu angka kredit 300 berapa waktu itu ya. Awal-awal saya juga sering gagal untuk mendapat angka kreditnya. Kemudian apa yang saya kerjakan, saya pelajari yang pertama itu bagaimana sih seorang PTP bekerja. Itu kan kita ada pedoman, kemudian ada standar kompetensi ya. Yang terbaru itu kan yang tadi malam disampaikan standar kompetensi itu sudah tahun 2021 atau 2022 itu. Nah, kita pelajari kompetensi apa yang harus kita miliki, itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa seorang PTP bekerja sehingga diakui oleh pimpinan, baik itu secara angka kredit oleh pembina kita maupun nanti pimpinan. Di awal saya berpikir ketika ada perubahan pola penilaian angka kredit, kita itu nanti hanya akan menjadi panitia saja, angka kreditnya 25 mungkin kalau muda, kalau pertama 12,5 ya kan. Nah kalau betul ya 12,5 ya per tahun ya. Nah kalau Madya mungkin 37,5 hanya dengan menjadi panitia, admin itu kan grade-nya grade 5 ya, pengelola itu ya, admin administrasi 5, kemudian verbal PPG itu grade 6, pengolah data. Kalau kita dulu kan seperti itu, kita harus hati-hati dalam memilah-milah, kecuali kalau memang di lembaga itu orangnya sudah habis, nah nggak ada lagi, hanya ya semuanya dikerjakan, nggak masalah, itu namanya kerja tambahan itu nggak. Jadi kita harus pandai memilih dan memilah pekerjaan. Tugas-tugas yang diberikan pimpinan itu kan biasanya ditawarkan ya, ini. Nah, kecuali kalau orangnya habis itu memang beda perkara. Itu pun sebenarnya nanti tidak ada masalah untuk penilaian yang sekarang ini, asal kita rajin bekerja, kita dapat penilaian baik setiap tahun, maka angka kredit kita untuk setahun itu akan terpenuhi kalau kita berbicara angka kredit, sehingga normatif 4 tahun PTP naik pangkat itu akan terjadi. Nah ini yang kemarin sulit kan, ini sebenarnya jadi lebih mudah, tapi bahayanya ketika kita mau naik jabatan itu ada proses yang namanya uji kompetensi ya. Nah, misalnya dari muda ke Madya nanti ada uji kompetensinya. Saya berpikir ketika saya kemarin itu ikut uji kompetensi, menjadi istilahnya dapat saya lalui dengan nyaman, jadi uji kompetensinya dapat saya lalui dengan baik. Itu karena apa? Karena ketika saya masih di muda, yang saya kerjakan adalah pekerjaan terkait dengan ke-PTP-an sesuai dengan prosedur kerja PTP, dari analisis sampai implementasi itu saya kerjakan semua, sehingga
ketika ditanyakan apa bayangan saudara nanti ketika bekerja menjadi madya, apa yang akan dikerjakan itu ada bayangan gitu ya. Ini hati-hati dengan jebakan ini, kita terlena dengan kemudian mendapat angka kredit, jangan sampai nanti hanya ketika kita uji kom kita tidak lulus. Karena apa? Karena pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu jauh dari pekerjaan ke-PTP-an. Nah, ini hati-hati. Jadi pekerjaan ke-PTP-an uji kom itu kelihatannya akan menjadi nyaman bagi kita ketika kita ujian dan dapat lulus jika kita menjadikan prosedur kerja PTP itu menjadi pekerjaan harian kita, bukan hanya kadang-kadang melakukan pekerjaan PTP, sebagian besarnya kita melakukan pekerjaan tambahan seperti yang tadi dikatakan itu jadi admin, kemudian verbal, kemudian mungkin mengawasi. Tadi malam itu ada teman yang mengawasi untuk P3K itu ya, jadi pengawas. Nah itu jadi memang susah juga nggih kita bermainnya seperti apa. Jadi tadi pertama tadi tipsnya melakukan pekerjaan sesuai dengan juklak ranah PTP Pak ya dulu ya. Tip yang pertama itu kuasai standar kompetensi. Standar kompetensi. Yang kedua kuasai juklak. Prosedur kerja PTP itu seperti apa? Itu penting itu. Supaya tidak terlena ya. Dan yang ketiga adalah tingkatkan literasi kita. Kita itu pengembang. Kata kunci pengembang itu bagi saya sebenarnya 60% belajar, 40% melakukan pekerjaan ke PTP. Nah, yang 60% itu belajar itu berarti kan meningkatkan literasi kita terkait dengan teknologi pembelajaran. Apa saja sih? Selama ini orang berpikir teknologi pembelajaran ya masalah IT, masalah media, membuat paparan, padahal kalau kita baca juklak PTP itu kan luas sekali. Bahkan sebenarnya bagaimana sih merancang RPP satu halaman itu sebenarnya tugas PTP juga, itu teknologi juga itu. Dulu RPP sampai 20 halaman, bagaimana menjadi satu halaman, itu kan teknologi. Itu ya, jadi 3 itu saja sudah. Kemudian ini Pak terkait mungkin ketika dulu Bapak uji kom itu mungkin masih ingat yang ditanyakan itu kisi-kisinya apa. Wah. Atau soalnya berapa banyak gitu ya. Sudah lupa saya lupa banget ini. Lupa banget. Jadi mengalir saja masalah itu ya, si besok uji kom sekarang belajar, setelah itu lulus ya sudah lupa gitu. Oh, okay. Dan yang keempat, jangan putus dengan yang namanya kolaborasi ya. Kolaborasi baik kita antar PTP, PTP lintas BPGP, BGP ya, kita sering kolaborasi di grup, kita sering bekerja bareng, itu akan membuat kita itu kompetensinya standar nanti kita, karena kita tahu saya bisa apa, teman saya bisa apa, nah kita akan saling belajar. Kolaborasi, iya. Oke. Dengan siapapun Pak ya? Dengan siapapun ya. Ini ada lagi Pak terkait tipsnya yang paling penting apa ya? Cukup itu saja sudah, saya pikir ya. Cukup itu tadi saja. Cukup itu ya. Standar kompetensinya dipenuhi, pahami juklak bagaimana seorang PTP harus bekerja, dan itu akan mendapat penilaian yang baik, nonton ya. Yang ketiga, tingkatkan literasi. Yang keempat, kolaborasi. Sudah. Oke, baik teman-teman. Jadi ada 4 tips ya yang di sharing oleh Bapak Dr. Aryo terkait bagaimana kita bisa menjadi seorang PTP yang sukses ya. Kemudian ini terkait regulasi yang baru, kira-kira bagaimana Pak sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran kita menyikapi atau juga supaya sukses di tahun 2023 ini ya, karena regulasi itu kan informasinya ya kita tidak menggunakan dupak lagi ya seperti dulu. Mungkin ya kita ikut saja, singkat Pak. Kita ikut saja, enggak masalah. Ikut aja ya. Iya gitu. Tadi sudah sampaikan, kita ikut saja tapi jangan terlena dengan bagaimana sih seorang PTP bekerja. Ya, ADDDI-nya. Kalau kebanyakan melakukan tugas pimpinan yang tanpa harus memperhatikan bagaimana seorang PTP bekerja, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi akhirnya kompetensi kita akan menurun. Nah, itu sehingga kita sudah lolos di uji kom, kita
akan menjadi momok ini ujikom, karena kita tidak pernah melakukan PTP tapi akan diujikom dengan materi-materi PTP itu ya. Mungkin bisa disimpulkan kompetensi PTP itu akan semakin terasah ya kalau terus melakukan standar kompetensi yang disyaratkan oleh PTP itu sendiri ya, gitu Pak ya. Ketika melakukan pekerjaan sudah ada pengalaman, sudah terbiasa, sehingga tidak asing lagi dengan yang misalkan yang diujikan itu Pak ya. Ya, betul ya. Tetapi tetap apapun tugas yang diberikan oleh kepala atau pimpinan itu tetap dapat dilaksanakan dan bisa diakui jadi angka kredit Pak ya. Bisa, semuanya bisa itu ya. Jadi panitia pun bisa kelihatannya. Ya, tapi ini kata kuncinya mungkin kita harus banyak ngomong dengan pimpinan. Supaya PTP itu bekerja sesuai dengan proporsi kita sebagai PTP. Paling enggak ya dialog kinerja 70% ya. Dialog kinerjanya bagaimana? Paling enggak 70% lah kita melakukan pekerjaan PTP. 30% tugas tambahan, jangan 80% tugas tambahan. 20% baru tugas PTP. Gitu ya. Berarti di dalam perjanjian kerja pimpinan ke pusat itu, pimpinan harus mencantumkan juga pekerjaan kita, begitu tadi Pak ya. Nah, tapi itu bisa terjadi jika kita banyak komunikasi ya kan. Karena pimpinan pun belum tentu paham banget pekerjaan kita seperti apa. Saya yakin mayoritas pimpinan kita 80% memahami tugas PTP adalah membuat media, membuat paparan, membuat PowerPoint sederhana. Kalau itu kan betul sekali Pak. Setiap orang udah bisa kalau membuat seperti itu, tidak perlu PTP, gitu ya. Kita munculkan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh PTP. Kalau semua masih bisa, semua dapat mengerjakan dengan mudah, berarti itu bukan pekerjaan PTP. Oke, terakhir Pak, mungkin closing statementnya buat motivasi buat teman-teman PTP, pengembang teknologi pembelajaran yang ada di Balai Guru Penggerak ataupun dari instansi lain, mungkin bisa sharing Pak statement closingnya. Statement closingnya apa ya? Semangat saja ya, kita semangat, kita bekerja. Ya, insya Allah kalau kita bekerjanya sungguh-sungguh, Allah itu akan menilai. Jadi penilai utama kita itu sebenarnya Allah juga kan, bukan pimpinan kita. Pimpinan kan hanya sesaat, hanya untuk 25 atau 37,5 atau 12,5. Tapi yang menilai hasil kerja kita sesungguhnya itu adalah Allah. Sehingga di situ nanti gaji kita halal atau haram kan Allah juga yang menentukan, bukan kita. Itu semangat. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Mudahan bisa bertemu lagi, mudah-mudahan manfaat lah lain waktu, dan bisa bermanfaat ini Pak ya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, untuk teman-teman PTP untuk terus belajar, mengembangkan diri, menggali potensi diri yang mungkin masih belum tergali selama ini, tetap bersinar tanpa meredupkan cahaya orang lain, dan tetap semangat ya untuk ikhlas semata-mata karena ada yang maha penilai yang lebih dari penilai saat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Aryo dari Hotel Pak Regis di Jakarta ya, pada hari ini tanggal 24 Juni 2023, di sela-sela kegiatan koordinasi penghitungan jabatan fungsional PTP di GTK. Demikian Bapak Ibu pemirsa, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.